Sebuah rumah kayu di tengah permukiman di kota Semarang penuh dengan lubang bekas tembakan peluru. Rumah tersebut menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan melawan para penjajah pasca kemerdekaan. Hingga kini, rumah itu masih berdiri kokoh. Rumah tersebut berada di Jalan Syuhada Raya, Kelurahan Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Rumah kayu yang memiliki banyak lubang bekas peluru berada di area makam Asyuhada di Telogosari, Kota Semarang. Daerah tersebut sebelumnya bernama Kampung Buken. Saat kejadian berdarah itu, kampung tersebut telah dikosongkan dan menjadi markas pejuang Indonesia. Bangunan tersebut jadi saksi bisu kejamnya tentara Belanda. Mereka memberondong rumah tersebut hingga 74 ulama dan pejuang menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1946. Juru kunci makam Asyuhada, Ponidi, menjelaskan pada 11 Muharram 1366 atau 1946, para ulama dan pejuang yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Fisabilillah bermaksud untuk melakukan serangan dadakan ke markas Belanda. Sayangnya, rencana tersebut bocor ke telinga Belanda, sehingga tentara Belanda menyerbu mereka di Kampung Buken. Tentara Belanda menyerang dari berbagai arah dengan menggunakan pesawat jenis capung dan tembakan modern. Pertempuran tersebut tidak imbang. Kala itu, para pejuang Indonesia hanya menggunakan bambu runcing dan senjata tajam lainnya. Perang berlangsung dari pagi hingga puncak pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB. Karena mendapat serangan dadakan dari tentara Belanda, para ulama bersembunyi di sebuah rumah. Rumah tersebut milik Haji Mustafa yang merupakan kakek mertua dari Ponidi. Di kompleks tersebut terdapat satu makam Asyuhada. Makam tersebut merupakan makam dari 74 ulama tersebut. Dengan persenjataannya yang kalah canggih, yang dari sini, dari ulama ini pasukan, itu dua pasukan, Hizbullah sama Fisabilillah. Pasukan itu membawa hanya bambu runcing, senjata-senjata samurai seperti tombak atau bambu runcing dan sebagainya. Sedangkan Belanda pakai senjata-senjata otomatis. Ternyata ya juga nggak ada imbangnya, jadi kalah. Jadi 74 orang pejuang ini gugur dalam pertempuran itu. Yang satu masih hidup, sama tidak tahu itu kok bisa tidak kelihatan sama Belanda. Akhirnya hidup sampai tahun berapa, baru mungkin 10 tahun yang lalu baru meninggal. Itu sejarah yang dikutip dari mereka menceritakan seperti itu. Meskipun bangunan tersebut merupakan salah satu saksi perjuangan para pahlawan, namun bangunan tersebut hingga kini belum dilirik dan dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kota Semarang. Ponidi berharap dengan tetap melestarikan bangunan tersebut dapat mendapat perhatian dari pemerintah dan menjadi cagar budaya. Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.